pengalaman sedikit nih Mas Dendi, kalau misalnya kemarin sebelum saya terapi, kalau ingat kejadian peristiwa itu, apa yang dirasakan itu? Kayak ada aliran darah yang naik, terus saya itu pingsan. Pingsan ya Mas ya? Mungkin nggak itu tadi kamu kesulitan nyebut, kamu tadi itu ketika kamu ke posisi normal, mungkin nggak? Tanpa pengaruh hipnotis? Nggak mungkin ya? Artinya kamu udah mengakui kalau kamu udah masuk hipnosis. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Sekarang gini, kan kamu pernah punya masa lalu ya? Betul. Yang nggak mengenakan. Betul. Pada salah satu orang tua. Iya. Nah, seberapa sih bencimu itu seberapa? Misalnya dibuat apa kayak simbol atau kayak gambaran atau apa itu seberapa besar kebencianmu terhadap level 100 Mas. Level 100 mentok berarti ya? Level mentok, level 100 mentok ya, walaupun itu tetap orang tua saya tetap masih ada, tapi kalau dibilang benci ya level 100 karena ada pengalaman dan kejadian yang dilihat langsung sama Mas Indi dan dirasakan. Betul. Gitu ya. Itu sampai kamu dewasa seperti ini gimana? Apa untuk memaafkan masih nggak bisa ya? Sulit lah. Sulit untuk memaafkan. Ya mungkin andaikan mau diturunkan dari level 100 itu paling ya mentok di angka 50 sih. 50-50 jadinya. 50-50 ya. Iya. Oke. Sekarang gini deh, kalau kita bicara angka gitu kan, 100, kalau 100 mungkin terlalu besar ya, kita buat skalanya 0 sampai 10 aja lah. Berarti kalau misalnya diturunin berarti 5 ya, 5 ya. HP-nya boleh dibuka atau mau ditutup dulu? Tutup aja. Ditutup aja ya, oke. Nah sekarang gini, levelnya di tingkat 5 ya. Kalau menurunkan ke 5 bisa? Bisa. Dengan sendirinya? Dengan sendiri tanpa bantuan? Oh enggak dapat aku. Harus dengan bantuan saya. Aku membutuhkan ini, aku mempercayakan ini kan, aku membutuhkan ini. Oke. Membutuhkan bimbingan ini kayak aku. Oke, sekarang gini deh. Ada nggak kejadian kebaikan kecil apapun yang pernah dilakukan oleh tadi orang tua Mas Indi itu, sekecil apapun? Susah didapat ya. Susah dapatnya. Nggak ada sama sekali. Apa ya? Ya apa ya? Sekedar memberi makan itu apakah itu kebaikan ya? Ya iyalah. Memberi makan kebaikan lah Mas. Saya bilang sekecil apapun. Ya wes itulah, sekedar memberi makan, sekedar memberi kue gitu aja lah. Pernah ya? Oke, itu dianggap Mas Indi kebaikan ya? Iya, itu aja. Oke, sekarang gini. Kalau sekarang dirasakan level kebenciannya masih di tingkat berapa? 10. Masih 10 ya? 10. Oke. Kira-kira gini. Mas Indi lebih suka tutup mata atau buka mata? Tutup mata. Coba boleh tutup mata. Tutup mata boleh. Oke, sekarang gini. Sekarang tangan kirinya Mas Indi ketika dibuka seperti ini, bayangkan ini di sini ini adalah simbol daripada kebencian daripada Mas Indi kepada salah satu orang tua tersebut. Ini simbol atau wajah atau gimana? Wajah boleh dibayangkan wajahnya. Oke. Dan kebenciannya muncul di semuanya tingkat 10 tadi. Bisa ya? Oke. Sekarang ketika tangan kanannya dibuka seperti ini bayangkan dengan kebaikan yang dilakukan oleh salah satu orang tua Mas Indi tadi dengan memberi makan. Oke ya, bisa ya? Bisa ya. Oke, sekarang gini deh. Sekarang misalnya kebaikan ini Mas, kebaikan ini misalnya kita buat gambar deh, atau kita buat video deh, Mas Indi diputar lagi videonya di sini, dilihat lagi ketika salah satu orang tua Mas Indi itu memberi makan Mas Indi, dilihat videonya. Bisa kelihatan? Bisa. Oke. Jelas apa samar-samar? Jelas. Jelas ya. Oke. Suaranya ada suaranya nggak? Ada. Ada. Suaranya kenceng apa biasa aja?
Kencang ya. Oke. Jelas banget ya di sini suaranya kencang, jelas gitu ya. Iya. Jelas banget. Jelas. Oke. Kalau melihat kayak gini, kira-kira Mas Hendi senang nggak? Iya, ada rasa terima kasih lah gitu. Rasa terima kasih. Senang nggak pertanyaan saya? Iya cukup lah, cukup senang. Cukup ya, cukup senang ya. Cukup. Yang pasti ada volumenya, kedengaran, gambarnya berwarna atau hitam putih? Berwarna. Oke ya, pertahankan ini ya. Jadi gambarnya berwarna, terus ininya ada suaranya jelas ya. Oke, bisa dimengerti ya program di sini ya. Berarti ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya jelas, detail semua. Sekarang 1, 2, 3 lebih detail lagi. Tak itu lebih jelas, lebih detail lagi gambar videonya. Bisa ya? Oke. Sekarang Mas Hendi, saya ini kan untuk membayangkan di sebelah kiri sekarang, bayangin coba sekarang gambarnya, videonya gitu kan. Kelihatan videonya? Ini video wajah yang yang Mas Hendi benci ya, pada saat kejadian benci atau gimana? Iya, saat kejadian benci itu. Oke, minimal orangnya lah, wajahnya lah. Iya, oke. Kelihatan ya. Oke, sekarang dikasih suara, ada suaranya juga. Sudah? Oke, gambarnya bergerak atau diam? Gerak, suaranya jelas? Jelas. Oke, sekarang gini, sekarang kalau misalnya lihat ini kan dongkol nih, tingkat 10 nih, ya. Sekarang coba volumenya, sekarang kan ada suaranya nih ya, sini ya. Oke, sekarang coba volumenya saya turunin, saya kecilin lagi, saya kecilin pelan-pelan gitu. Saya kecilin banget, semakin kecil suaranya. Bener ya? Bener? Nah, kalau suaranya udah tak kecilin gini, kira-kira perasaannya masih sama atau berkurang? Level kebencian Mas Hendi? Turun 1 paling. Turun 1 ya? Oke, bisa ya diturunin ya? Bisa. Jadi turun 1 ya? Dapat ya? Sekarang coba volumenya tak putar sampai bener-bener volumenya mati sekarang Mas. Sekarang nggak ada volumenya nih. Nah, ketika nggak ada volumenya kan otomatis nggak bisa mendengar suaranya ya. Bener ya? Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak dengar suaranya kan otomatis levelnya juga turun juga. Level jengkelnya, level marahnya, level bencinya Mas Hendi gitu kan. Karena nggak ada suaranya sekarang jadi turun juga Mas. Karena sesuatu yang menyerang pikiran Mas Hendi itu beberapa levelnya sudah dibuang suaranya tadi. Ya kan? Turun kan? Ya, kalau turun sekarang turun di berapa? Udah mulai enak? Mulai terasa perubahannya. Oke. Ya mungkin 8 ya. Karena suaranya udah nggak ada, jadi 8 kan? Nah, sekarang yang ada adalah videonya ya. Masih gerak ya? Masih. Nah, sekarang gini. Kemudian videonya sekarang saya pause, tak gitu berhenti dia videonya. Jadi mandek, nggak ada gambar. Jadi geraknya jadi anteng gitu kayak foto. Nah, kalau nggak gerak kan juga rasa menyakiti, rasa ini jengkelan itu jadi turun otomatis karena dia nggak gerak Mas. Dia nggak bisa nyakiti karena nggak gerak gitu. Dan itu perlahan membuat turun level kebencian daripada Mas Hendi tersebut. Karena sekarang jadi foto dia, nggak gambar lagi. Iya kan? Bener? Turun? Nggak bisa ngomong ya bener. Dia nggak ngomong, iya bener. Oh bener ya? Karena nggak ngomong dan nggak gerak juga, bener kan? Iya. Otomatis kan rasa kayak menyakiti atau ini kan jadi turun gitu kan? Iya. Nah sekarang level diturun berapa? Jadi berapa sekarang level kebenciannya? 7,5 masih. 7,5 ya? Masih 7,5 ya? Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kemudian tiba-tiba sekarang antenanya saya ambil, antena TV-nya, antena videonya saya ambil, saya upload gitu kan, kemudian gambarnya jadi hitam putih. Oh jadi hitam putih juga jadi biasa Mas, jadi lihatnya juga biasa aja gitu, perlahan-lahan jadi netral.
Rasa benci yang tadinya ada warnanya sekarang jadi hitam putih, jadi netral sekarang. Bener-bener ngeblend, bener-bener ngeblend dalam pikiran dan hati perasaan Mas Hendy sekarang. Rasakan coba, karena gambarnya sekarang sudah hitam putih, sekarang jadi ngeblend. Hitam putih, terus diem, malah kayak apa ya? Ada lihat ketika beliaunya, iya apa ya? Ada tetesan air mata, walaupun itu air mata pura-pura itu tuh sekarang udah kelihatan. Nggak tahu itu habis saya bentak atau gimana itu ada. Oh, dia sempat netesin air mata gitu ya? Iya. Itu kelihatan ketika gambarnya hitam putih? Iya. Oh, kelihatan. Entah itu air mata pura-pura, tapi ini masih kelihatan, udah kelihatan sih mesti. Ya, aku pun jadi ada rasa kasihan. Oke. Sekarang jadi ada rasa kasihan ya. Karena seperti yang kita ketahui, sebenar apapun anak tetap salah. Karena walau bagaimanapun ya kita ada karena beliau gitu ya. Betul. Oke ya, sekarang sudah timbul perasaan iba ya kepada ini ya, salah satu orang tua Mas Hendy. Betul. Bener ya. Nah sekarang kan kalau udah kayak gitu kan, kalau udah rasa iba, otomatis level bencinya juga sudah berkurang jauh. Karena yang ada sudah nggak benci lagi, tapi lebih ke iba sekarang. Dan mungkin ini cara Allah untuk memberi pelajaran mungkin. Entah kepada salah satu orang tua Mas Hendy atau entah memberi iktibar kepada Mas Hendy sendiri. Dan ini mungkin cara Allah, Mas. Jadi kalau manusia kalau menghakimi atau Mas Hendy mungkin jengkel selamanya ya itu nggak adil. Biarlah Allah yang ngasih jalan. Dan ketika semua sudah dipasahkan kepada Allah, Mas Hendy itu jalannya jadi tenang gitu, Mas. Artinya sudah dipasahkan semua sama Allah. Ya kan? Nah, anehnya ketika Mas Hendy sudah pasrah gitu kan, Mas Hendy kemudian tiba-tiba ingat sesuatu gitu kan, oh, alhamdulillah aku masih dikasih Allah fisik yang sehat gitu kan, masih punya keluarga bahagia gitu kan, dan itu menjadi tingkat kebahagiaan yang nggak ternilai lah dibanding dengan ini tadi, Mas. Otomatis ketika Mas Hendy sudah bersyukur seperti itu, otomatis juga sekarang level kebencian juga turunnya sangat jauh sekali, Mas. Dan anehnya ketika melihat orang itu pun sekarang jadi turun 1, 2, 3 dia turun 4 gitu kan, turun. Jadi tingkat berapa levelnya sekarang? Kan mesti kayak di iba ini tarikan nafasku jadi kayak orang ikut nangis gitu loh. Nah kayak cek gitu. Itu kayak orang aku jadi iba gitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi, Mas. Itu 6 sudah. Ini sudah ada 6. Sudah 6 ya. Artinya ketika sudah jadi 6 juga Mas Hendy sekarang sudah bukan yang benci dalam arti benci menggebu-gebu seperti yang sebelumnya gitu loh. Karena sekarang juga lebih ke udahlah pasrah aja lah, semua itu urusan Allah kok. Memang masa lalu itu nggak bisa kita hindari, Mas, tetapi masa depan bisa kita tata. Sepakat nggak, Mas? Sepakat ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Hendy sekarang dari hati yang paling dalam, kira-kira mau memelihara rasa dendam ini nggak pengen. Alasan apa yang membuat membuang ini atau membuat ini tuh sulit? Alasan apa, Mas? Padahal Mas Hendy tahu nih, masa depan itu jauh lebih penting daripada masa lalu Mas Hendy. Perbuatan yang nggak mengenakan itu saya tahu itu sulit, tapi lebih pentingan mana Mas Hendy mempertahankan amarah yang dulu disia-siakan, mungkin dulu dibuang atau mungkin dulu dikasarin, lebih mentingin milih itu atau lebih mentingin masa depan Mas Hendy ke depan? Pasti lebih memilih masa depan. Oke. Artinya kalau lebih memilih masa depan, artinya sebelah sini harusnya udah nggak penting lagi dong buat Mas Hendy dong. Kalau Mas Hendy menyadari dong. Apalagi Mas Hendy seorang logis, seorang yang berpikir kritis gitu kan. Pasti bisa menimbang-nimbang lah. Apa sih untungnya mempertahankan dendam di dalam diri, di dalam pikiran Mas Hendy ini? Apa sih untungnya? Kalau saya mau tanya kepada Mas Hendy, apa untungnya, Mas? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti sepakat dong, misalnya ini levelnya kita turunin atau kita buang gitu. Iya. Sepakat ya? Iya. Sepakat kan? Nah sekarang gini, hitungan ketika nanti pelan-pelan saya usap gitu, saya turunkan, saya turunkan, terus saya usap, saya turunkan. Karena Mas ini udah pasrah sama Allah gitu. Saya usap gitu. Nah sekarang kalau Mas ini ambil nafas yang dalam gitu kan, lebih lega lagi gitu.
lebih legowo gitu kan. Karena alhamdulillah Allah masih mempertemukan Mas Hendy dengan saya, diingatkan kebahagiaan ini, diingatkan dengan ketulusan dan keikhlasan Mas Hendy sekarang. Mas Hendy tentunya sangat bersyukur karena jalan ini juga termasuk campur tangan Tuhan juga, Mas. Mas Hendy ketemu saya di sini. Nah, kalau udah lega tuh rasanya enak banget, Mas. Bahkan ingat wajahnya pun sekarang jadi ya itu bukan hal yang penting karena masa depan Mas Hendy itu jauh lebih penting dibandingkan dengan itu. Bener ya? Sekarang berapa? Ada nggak? Masih ada nggak level kebenciannya Mas Hendy? Sedikit lah, sedikit lah, sedikit itu. Ya lebih udah mulai cenderung biasa sih, tapi ya masih ada sedikit. Masih ada ya. Berapa nih kalau kita mau tahu nih levelnya? Mungkin 3 kak, itu karena masalah-masalah yang baru ya. Masalah baru ya. Oke lah, sekarang gini lah, Mas. Mas ini sadar nggak sih kalau misalnya orang tua semakin tua, itu sifat kekanak-kanakannya tuh semakin menjadi, Mas. Oke ya. Itu sepakat ya Mas Hendy ya. Dan Mas Hendy juga pastinya menyadari ya. Betul. Artinya juga ketika Mas Hendy kecil pun pasti juga ngeselin juga mungkin. Karena ya nggak bisa ditata, nggak bisa diatur gitu kan. Dan itu manusiawi lah, Mas, hal yang wajar, Mas. Tugas Mas Hendy adalah memaklumi, Mas. Karena fase beliau nanti akan menjadi seperti anak-anak lagi dan Mas Hendy menjadi seperti orang tua sekarang. Dan ingat, ketika Mas Hendy sudah memasrahkan semua ini kepada Allah dan melihat dengan sudut pandang yang berbeda, itu kuncinya, Mas. Kalau Mas Hendy mungkin merasa ada tindakan yang tidak nyaman kemarin mungkin dari salah satu orang tua Mas Hendy, cobalah Mas Hendy lihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, mungkin maksud beliau seperti ini. Oh, mungkin beliau seperti ini membuat aku motivasi supaya aku bisa membuat rumah yang lebih besar lagi, tempat usaha yang lebih gede lagi, untuk motivasi aku nih. Karena kalau aku nggak ada penyemangat, nggak ada pemecut kejadian seperti ini, hidupku akan fine-fine aja. Dan tanpa disadari kalau Mas Hendy hidupnya nyaman-nyaman aja, Mas Hendy nggak akan hidup seperti sekarang, punya rumah 2, punya mobil, bener ya? Karena ada apa? Ada pemecutnya, ada pemicunya, Mas. Makanya, mulai sekarang Mas Hendy lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalnya Mas Hendy mungkin merasa diintimidasi, diintip, dapat omongan-omongan kasar, Mas Hendy jangan melihat dari sisi situnya. Karena Mas Hendy sebagai seorang hipnoterapis juga, Mas Hendy bisa melihat dari sisi luar. Oh, mungkin maksudnya ini Allah ngasih jalan ke aku biar aku lebih semangat lagi, biar aku bisa membuat rumah lebih besar lagi, biar aku bisa mempunyai ART untuk merawat ibuku, biar aku bisa lebih bahagia. Artinya itu untuk penyemangat Mas Hendy gitu. Dan kalau itu Mas Hendy sudah bisa melihat seperti itu jadi enak, Mas. Seimbang kehidupannya. Mas Hendy juga jauh lebih, ya wes lah, namanya orang tua juga gitu sih. Ngeselin ya ngeselin kalau mau. Cuman kan kalau kita mau bicara ngeselin ya nggak ada habisnya, Mas. Justru akan besok timbul lagi. Sampai kapan kita mau seperti itu, Mas? Kenapa nggak kita damai? Oh ya, dia memang kayak gitu sih, udah biarin aja. Itu hal yang wajar gitu, Mas. Ketika Mas Hendy mau memakluminya. Dan ketika Mas Hendy mau memakluminya, ini jadi biasa, jadi netral. Lebih netral lagi. Sekarang ingat pun jadi biasa. Karena yang ada adalah sekarang tugas Mas Hendy itu ibaratnya disuruh Allah untuk berpikir keras gimana caranya Mas Hendy jauh lebih sukses seperti yang saat ini. Jadi biasa aja sekarang kalau melihatnya. Coba sekarang lihat di sini, jadi biasa aja. Yang ini. Ya, masih udah nggak ada rasa tarik nafasnya, udah nggak sek-sekan gitu ya. Iya, kayak berasa kayak tadi itu nggak ada. Oke, coba sekarang akses nafasnya lagi, coba akses nafasnya yang lebih dalam lagi, coba. Sambil merasakan nikmatnya hidup karena sudah memasrahkan sesuatu kepada Allah. Benar-benar plong. Ya kan? Plong ya. Coba sekarang ingat-ingat wajahnya di sini lagi.
salah satu orang tua Mas Hendy yang buat Mas Hendy tadi nggak nyaman, ingat-ingat. Gimana ketika melihatnya? Fine? Ya, alhamdulillah udah mulai fine, udah mulai biasa. Biasa ya. Artinya mungkin sekarang tugas saya sudah selesai. Ke depan adalah tugas Mas Hendy, bagaimana Mas Hendy bisa mengontrol pikiran Mas Hendy. Artinya tinggal tugas Mas adalah melihat dengan cara sudut pandang yang berbeda dan memaklumi, Mas. Artinya setiap kejadian di dunia ini itu pasti ada sebab akibat dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kejadian negatif pun kalau kita bisa melihat dari kejadian dari sudut pandang yang berbeda, maknanya juga akan beda juga, Mas. Ya kan? Contoh misalnya katakanlah kemarin saat COVID misalnya, itu kan bagi semua orang kan ekonomi ambruk semua ya. Iya. Tetapi karena saya buat video-video hipnotis di YouTube itu justru saya malah tinggi, Mas. Artinya gitu, semua kejadian itu ada plus minusnya. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya aja. Jadi dipahami ya, Mas ya. Yeah. Oke, sekarang dilihat lagi sini lagi, coba akses rasanya sekarang gimana rasanya? Sudah biasa sih. Sudah biasa ya. Oke, berarti Mas Hendrik nanti tugasnya adalah melatih pikirannya untuk memaklumi dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jauh perbedaannya? Banget? Banget ya? Masih yang tadinya itu masih tiap kali kayak lihat itu kan masih ada bersesek gitu, ya ini sekarang bisa nafas panjang sih. Enak ya? Ya karena kalau sudah menggantungkan sesuatu kepada Allah ya semuanya enak, Mas. Ini tekengannya pusat kok. Gitu? Ya. Oke, nah sekarang juga jauh berturun. Bahkan kalau Mas Hendy mau melatihnya terus, mau merasakannya terus, bisa hilang, bisa nol. Nah sekarang ya terakhir sebelum saya normalkan, sekarang levelnya tingkat berapa, Mas? Ya tinggal ya, satu atau ya satu atau hampir hilang, satu tapi hampir hilang. Satu hampir hilang ya, artinya bisa. Luar biasa ya. Bisa lah. Bisa ya. Bisa ya, terutama rasa di tubuh saya ini bisa saya rasakan perubahannya. Oke, rasain banget ya perubahannya ya. Dirasakan ya. Nah sekarang sambil nafas, sambil diakses semuanya energinya dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh rasakan perbedaannya. Sekarang benar-benar jadi lebih nikmat, jadi lebih sehat lagi. Dan lebih bisa menerima. Ya. Oke ya. 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 Oke. Sekarang pada hitungan ketiga nanti Mas Hendy boleh membuka mata dengan perasaan yang sangat bahagia lagi. Hitungan ketiga, Mas Hendy boleh membuka mata dengan perasaan yang sangat bahagia lagi. Satu, rasakan oksigennya yang masuk dari hidung gitu kan. Rasakan seluruh tubuh Mas Hendy menjadi lebih segar dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dua, sekarang luar biasa jadi lebih bahagia, bahkan ketika melihat orangnya langsung pun jadi biasa aja. Tiga, boleh buka mata dengan perasaan sangat bahagia. Kenapa? Wow. Jadi rasa dihipnotis. Mata kayak angel, Mas. Mataku kok angel sih. Katanya kemarin ngomong nggak bisa dihipnotis. Ya. Mas gini. Cara menguasai pikiran itu gampang, Mas. Coba sekarang Mas Hendy dalam hati itu bilang, aku bahagia. Yang buka, Mas. Coba bilang. Alhamdulillah.
Keren banget. Luar biasa, seorang Hendy yang sudah dihipnotis oleh beberapa guru hipnotis di Indonesia ya, guru-guru besar ya. Dapat akhirnya dapat pencarianmu selama ini dapat di sini dan murah banget mas. Ya, dapat di sini aku. Kliknya dapat kan? Dapat di sini, dapat permasalahanku yang sudah menaun bisa diturunkan di sini. Ya, dapat aku. Dan yang paling penting kamu bisa ngerasain kondisi trans. Itu susah banget. Susah banget. Bertahun-tahun. Nggak ada yang bisa. Nggak, bukannya apa ya, nggak bisa. Aku bilang nggak bisa. Nggak mampu. Ya mungkin akunya yang nggak mau, tapi nggak bisa. Iya, ya mungkin bukan masalah nggak bisa, mungkin juga ini miskomunikasi aja sebetulnya. Kan tadi udah saya jelaskan kan. Kayak gini tuh mas, skemanya itu mas. Dan mungkin orang-orang dulu juga mungkin nggak bisa menjelaskan seperti ini. Jadi nggak nyambung. Betul. Gitu loh mas. Apalagi dengan orang yang susah ya, dengan yang nggak bisa, dengan orang yang sok-sokan tuh paling nggak seneng. Kan gitu. Ya gitu. Jadi mending halus, tenang, masuk dengan edukasi yang lembut, dengan santai itu masuk. Kalau yang terlalu sok, terlalu waduh gitu, nggak sama sekali nggak masuk. Apa komentarmu tentang hipnotis halus? Ngomong depannya. Iya, jauh banget. Aku dapat bertahun-tahun nggak dapat aku. Iya, nggak bertahun-tahun nggak dapat aku. Apalagi dengan yang katanya memang unggul-unggulkan. Ya aku nggak menyalahkan siapapun. Kita nggak nyebut merek lah. Nggak. Apapun dan siapapun tuh aku nggak menyebutkan. Cuman aku belum dapat aja gitu. Ketika itu aku belum dapat. Jadi nggak tahu lah entah itu alasannya apa. Tapi aku baru dapet di sini, tanya gitu. Jadi mohon maaf, saya bukannya apa, tapi memang saya dapatkan di sini sih, gitu aja sih. Itu saya mendapatkan, yaitu ini tadi beberapa menit yang lalu. Ini ya gitu tadi. Dan bermaksud untuk merendahkan sudah cuman pencarian Mas Hendy. Iya, dapatnya di sini beberapa menit yang lalu, gitu. Dan tuh, ya memang mungkin andekan untuk apa ya, kayak untuk mungkin yang permainan lebih, untuk permainan lebih saya masih belum dapat merasakan yang dapat yang bagus banget gitu. Enggak, emang karena mungkin otakku masih otak-otak nggak jelas kan gitu. Otak sadeng ini masih nggak jelas ya. Tapi kalau untuk yang terapinya minimal trans, untuk yang light trans atau medium lah ya, itu dapat aku di sini. Ya, itu aku tak akui. Light trance atau medium trance itu tak akui. Aku dapat bahkan sampai susah buka mata. Iya, itu. Iya. Ya, terutama di buka mata aku dapat. Kalau kemarin ya, bukan kemarin ya curhat lah sama aku, siapapun lah, nggak ada yang bisa lah. Bendal kabeh. Enggak dapat. Tapi kali ini terbukti ya. Artinya dengan menyinkronkan cara kita berpikir gitu kan, bisa. Betul. Intinya ya tetap ya di hipnotis halus ini kan mengutamakan komunikasi yang baik, mengutamakan edukasi, dan itu sangat-sangat penting dibandingkan apapun itu. Itu sangat penting menurut saya. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Kira-kira memungkinkan nggak untuk video ini tayang? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Oke. Dan ini pengalaman pertama Mas Hendy. Saya juga kemarin tadi kan sempat dengerin Mas Hendy cerita itu udah jadi hipnotis gini-gini, itu saya sebenarnya mikir gimana celah saya, gimana saya bisa masuknya itu loh Mas. Jadi saya sengaja ngulur-ngulur waktu itu untuk mancing Mas Hendy cerita-cerita itu Mas. Jadi biar saya dapat masuknya kapan. Nah ketika saatnya tepat, akhirnya ya Mas Hendy juga ngizinkan juga, ya sudah, terjadilah.
Jadi nggak ada yang nggak bisa dihipnotis, semua bisa. Sesulit apapun, sekritis apapun orang itu, tinggal bagaimana cara pendekatan kita aja. Gitu ya, Mas Indi ya? Ya, betul itu makanya intinya komunikasi itu utama dan edukasi di depan itu harus diperjelas. Oke. Nggak ada unsur-unsur yang katanya menggunakan ini itulah, itu tidak ada menurut saya, yang apalagi yang sudah saya pelajari tidak ada sama sekali, dan itu nggak masuk menurut saya. Di situ itu berani saya tekankan karena saya merasakan sendiri. Oke lah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Apabila melihat tayangan ini bermanfaat ya silahkan dibagikan ke teman-teman saudara Anda yang membutuhkan ya. Karena ketika Anda oh iya, pengalaman sedikit nih Mas Indi, kalau misalnya kemarin sebelum saya terapi, kalau ingat kejadian peristiwa itu, apa yang dirasakan itu? Kayak ada aliran darah yang naik, terus saya itu pingsan. Pingsan ya Mas ya? Pingsan ya? Pingsan. Tapi sekarang ketika melihat atau membayangkan itu? Alhamdulillah nggak ada sih rasa kayak darah yang naik itu, nggak ada alhamdulillah sih. Nggak ada ya? Betul. Ini tak rasakan sendiri sih. Jadi ini nggak ada settingan teman-teman, asli ini. Iya. Asli wes, ini nggak ada settingan teman-teman. Karena Mas Hendik tipikal orang yang haus akan ilmu. Dia kalau misalnya ada orang, mohon maaf ya, misalnya katakanlah sakti atau apa, dia akan diburu untuk memburu rasa penasaran dia. Betul. Karena dia belajar dari pengembangan diri ya, dari mulai hipnotis, kendam, mesmeris, semua macam-macam. Itu disikat habis sama dia kelasnya berapapun. Betul. Disikat habis. Betul. Kalau saya mungkin habis 50-an juta, ini lebih. Lebih ya. Makanya kalau misalnya Mas Hendi rasa penasaran yang tinggi untuk mengobati, dia akan dikejar. Saya tahu karakternya dia. Makanya kalau misalnya dia datang ke Pati, kalau untuk settingan ya saya pikir ya naif banget gitu loh. Karena untuk yang semahal-mahal aja disikat, apalagi kesini dia nggak serius tuh nggak mungkin. Ini karakternya Mas Hendi ya. Apalagi kalau teman-teman tahu yang mungkin sudah pernah kenal ya ini karakternya dia seperti itu. Gitu. Iya betul, nggak ada settingan, sama sekali nggak ada settingan. Dan ya ini tadi aku meyakinkan diri, benar-benar merasa nyaman mengingat akan sesuatu yang terjadi pada tubuhku. Nyaman banget. Dan ya ini yang tak cari. Ini memang ini yang tak cari. Dan baru ketemu orangnya di sini. Oke ya, jadi gitu teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sama Mas Hendiknya videonya ini boleh ditayangkan dan tanpa ada yang saya cut edit. Karena pengambilan video ini cuma dari satu kamera. Ya ini hasilnya seperti ini, nggak akan saya edit, akan saya langsung tayangkan. Ya mungkin ini satu-satunya video saya yang tanpa saya cut edit, karena saya juga spesial banget. Saya ketemu orang yang nggak bisa dihipnotis oleh siapapun, gitu kan, tantangan bagi saya juga. Dan ketika ini berhasil, ini surprise, ini akan saya bagikan bonus kepada Anda semuanya untuk menambah wawasan keilmuan Anda semuanya. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga videonya ini bermanfaat. Bersama saya Roni Dlasena dan Hendik Mas Nurul. Sampai jumpa. Bye.